Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GK Kebon Jati bersama saya Pendeta Yocha Henry Karo. Renungan kita hari ini bertemakan Ingronius Aibalitus yang berdasarkan kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 8. Pusat permenungan kita diambil dari ayatnya keempat yang berkata demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan Ingronius Aibalitus? Ingronius Aibalitus adalah kelainan yang menyebabkan bola mata bertumbuh ke arah dalam. Dampaknya tentu saja mereka yang mengidap penyakit ini akan mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas dan jernih. Saudara sekalian, seorang pemikir dan penulis Kristen yang bernama Chuck Swindoll menggunakan istilah Ingronius Aibalitus ini untuk menggambarkan penyakit rohani yang kerap menghinggapi orang percaya. Penyakit apa yang dimaksudkannya? Yaitu kecenderungan untuk mengarahkan atau memusatkan perhatian pada diri sendiri sampai pada taraf mengasihani diri sendiri, di mana kita merasa diri kita tidak dihargai orang lain dengan semestinya, kita merasa diri kita paling penting tetapi luput dari perhatian orang lain, atau diri kita berbakat tapi tak kunjung dipromosikan. Kita merasa diri kitalah yang paling malang, paling susah, paling menderita. Seluruh orientasi hidup kita mengarah ke dalam diri kita sendiri dalam artian yang sangat negatif. Sehingga kita tidak dapat melihat dengan jernih kehidupan yang kita jalani setiap harinya. Apalagi mengucap syukur atas kehidupan yang kita jalani. Saudara sekalian, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8 kita mendapatkan kisah mengenai Elia. Setelah Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, Isabel, istri Raja Ahaz yang sangat membenci Elia, melalui suruhannya mendatangi Elia dan mengancam akan menangkap Elia, dan jika perlu akan mencabut nyawanya Elia. Tentu saja Elia sebagai nabi pernah menghadapi ancaman lain sebelumnya. Namun tak mengapa kali ini Elia ambruk. Bahkan dia sampai lari ke padang gurun dan di bawah pohon arar dia dikuasai oleh rasa mengasihani diri yang sangat parah sampai ia ingin mati rasanya. Ia melihat dirinya paling malang, paling susah dalam hidup ini. Mata Elia berfokus ke dalam dirinya sendiri sampai ia tidak mampu lagi mengenali keberadaan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ia merasa dibuang dan ditinggal Allah sendirian. Tapi bersyukur kepada Allah terus sekalian. Tuhan tidak marah kepada Elia. Malahan Tuhan memberi Elia makanan dan waktu untuk beristirahat. Tuhan mendorong Elia untuk kembali berfokus kepadanya. Dan tak lama kemudian Tuhan juga memberikan seorang teman kepada Elia, yaitu Elisa, untuk berbagi beban. Saudara sekalian, apakah hari-hari ini kita mengalami masalah, tantangan, pergumulan, dan merasa seakan-akan Tuhan berdiam diri? Jangan lekas menyerah, jangan lekas putus asa. Ambillah waktu untuk mengistirahatkan mental kita. Dan yang tak kalah penting, lewatkanlah waktu bersama dengan teman, pasangan, orang tua kita. Kiranya kita mendapatkan perspektif baru yang lebih segar, yang memampukan kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hadir memberikan pertolongannya dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Tuhan memberkati saudara. Amin.